Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Botamaran, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu STK Santo Yakobus Merauke, batch 3 tahun 2025. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran ujian kinerja di Sekolah SMK Negeri 1 Atadei, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan tema pembelajaran hari ini tentang aku pribadi yang unik. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ajak kita untuk berdoa dulu. Ibu minta satu orang mewakili untuk kita berdoa. Siapa yang bisa? Semua berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu, sehingga kami boleh berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Pada kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek keadaan kita dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Luar biasa sekali kamu. Semua hadir. Pelajaran kita pada pagi hari ini itu temanya aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami keberadaan dirinya sebagai pribadi yang unik, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memiliki keutuhan martabat sebagai citra Allah melalui teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun sebuah doa syukur akan keunikan dirinya. Kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama itu apa? Nah, kalau kita tanya jawab, Ibu tanya kamu jawab tuh, sebelum jawab angkat tangan. Angkat tangan dulu baru jawab. Jangan sibuk ikut kesana kemari. Terus apa lagi? Tidak boleh ganggu kawan. Yang berikut apa lagi? Berjalan ketenangan. Terus? Ya. Sebelum kita pergi toilet, izin dulu. Apa lagi? Sudah?
diri kita. Kelebihan dan kekurangan. Sebutkan ciri-ciri yang ada pada dirimu. Ciri-ciri yang ada pada diri kita itu apa saja? Ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek, bukan hitam, kita tuh kulit sawo matang. Kalau hitam tuh macam negro mereka Afrika. Tapi kita tuh kebanyakan rambut sudah gagal kita tarik lagi. Yang kedua, apa yang membuat dirimu berbeda dengan orang lain? Apa yang membuat dirimu berbeda dengan orang lain? Bukan kekurangan. Bisa bentuk bisa toh? Kadang ada yang kita di badan kecil sekali tidak sama dengan yang badan besar. Atau pasal punya kulit hitam sekali jadi sama nih, mungkin cantik. Bagaimana cara agar kita bisa menerima keunikan yang kita miliki? Bagaimana cara? Menerima diri kita, menerima diri kita apa adanya. Kita tahu, tidak mungkin kita ubah kita punya diri. Operasi plastik. Jangan ya kalau operasi plastik itu ada juga yang bisa ada risiko menyebabkan kematian. Iya benar. Kita masuk ke cerita paparkan cerita artikel seorang tunarungu yang sukses bernama Angki Yudhistira. Tadi itu sudah bagi kamu punya artikel di situ. Ibu minta satu orang untuk baca artikel itu. Siapa yang bisa baca dengan suara lantang? Silakan. Angki Yudhistira mengubah keterbatasan menjadi kesuksesan. Angki Yudhistira adalah seorang perempuan yang menderita kekurangan pendengaran saat masih kecil, usia 10 tahun, terutama pada bagian telinga, yang membuat Angki divonis oleh dokter tidak dapat mendengar. Jalan hidup Angki yang sejak kecil tidak menghalangi niatnya untuk berusaha. Malahan ejekan seperti alien dari kawan-kawan dan sebagainya hanya dibalas dengan senyum manis, walau terkadang pengalaman jatuh bangun saat mulai mencari pekerjaan sehingga memegang peranan penting dalam perusahaan dijadikan Angki sebagai ujian hidup yang memang harus dijalani. Angki sendiri berujar bahwa ia sendiri tidak malu mengakui bahwa dirinya adalah tunarungu di dalam setiap melamar pekerjaan. Kenapa mesti malu? Kalau mereka tidak mau menerima saya mengisi dari sebuah program di Natur dan Cosmopolitan di tahun yang sama. Usai mendapat gelar S2, Angki mewakili
memberikan motivasi terutama di kalangan yang memiliki kekurangan fisik. Seiring waktu, ia pun mengeluarkan buku perdananya yang berjudul Perempuan Tunarungu Menebus Batas. Angki mendedikasikan kepada orang yang memiliki keterbatasan seperti dirinya, agar mereka juga bangkit dan tidak hanya pasrah menerima keadaan yang berat. Ingat, ini hidup kita. Meskipun memiliki keterbatasan, kita itu punya kesempatan yang sangat besar dalam meraih mimpi. Angki Yudhistira, 5 Juni 1987. Terima kasih, tepuk tangan. Tadi sudah dengar artikelnya? Dan sekarang Ibu kasih pertanyaan dan kamu menjawab. Pertanyaan yang pertama, siapa itu Angki Yudhistira? Siapa yang bisa jawab? Alvaro. Angki adalah seorang perempuan yang menderita kekurangan pendengaran saat masih kecil di usia 10 tahun. Dia itu seorang apa tadi? Tunarungu. Dia mengalami gangguan telinga pendengaran. Yang kedua, bagaimana cara Angki menerima kekurangan yang ada dalam dirinya? Siapa yang bisa? Baik. Ia percaya diri dan tidak malu mengakui bahwa dirinya adalah tunarungu. Tadi dia tidak malu, dia tidak malu dan dia mengakui bahwa dia memiliki keterbatasan atau kekurangan. Yang berikut, pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Kisah Angki tadi, pesan apa? Pesan yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah kita jangan pernah malu dan minder untuk menerima kekurangan yang ada dalam diri kita, dan selalu bersyukur pada Tuhan karena kita begitu istimewa di mata Tuhan. Baik. Pesan yang kita bisa ambil dari kisah Angki tadi itu, kita jangan pernah malu dan minder dengan kita punya kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu kita belajar menerima dan berusaha berjuang menjadi orang sukses. Sebelumnya itu kita menerima kita punya kekurangan dulu. Kalau kita tidak menerima berarti kita minder. Kita minder dengan teman-teman. Yang berikut, apakah kisah Angki juga kamu temukan dalam kehidupan kamu setiap hari? Ya, ada. Pengalaman pribadi saya tidak bisa bernyanyi karena suara jelek. Tapi saya punya kemampuan di bidang main gitar dan saya akan berusaha belajar untuk menjadi pemain gitar yang terkenal. Oke. Dia tidak bisa bernyanyi karena dia punya suara jelek, tapi dia punya kelebihannya di keahliannya di bidang lain, seperti main gitar atau bisa main voli, bisa main bola kaki. Jadi kita tidak fokus pada keahlian satu saja, atau
usaha yang sukses. Biar dia tuli tapi dia punya keahlian di bidang lain tadi, yang berhasil menjadi seorang musiko, menjadi pengusaha sukses. Pesan yang bisa kita ambil itu, kita memiliki, walaupun kita memiliki kekurangan, namun jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Kita harus menerima diri. Nah, kita punya kekurangan, keterbatasan. Kita memiliki kekurangan dan harus menerima itu. Dan kita bangkit, berusaha untuk bangkit, belajar dari pengalaman. Jangan pasrah pada keadaan. Meski memiliki keterbatasan, tapi punya kesempatan yang sama dalam meraih mimpi atau cita-cita. Yang berikut kita masuk pada kisah percintaan. Masuk pada kitab suci. Kaitan dengan kitab suci itu adalah kisah penciptaan kita, penciptaan manusia. Ibu baca saja. Kisah penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sudah dengar semua? Kita masuk pada pertanyaan. Apa isi kitab teks kitab suci tadi? Isinya tentang apa? Jawab. Tentang kisah penciptaan. Tentang kisah penciptaan. Mengapa manusia disebut unik? Manusia disebut unik karena kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa, dan kita istimewa karena diberikan akal budi untuk menguasai segala isi bumi. Baik, kita diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya disebut apa? Istimewa atau apa itu? Unik. Kita lebih unik dari binatang. Kita diberikan akal budi. Pada hari keberapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Hari yang ke-7 itu adalah betapa? Istirahat. Makanya kita pergi ke gereja. Pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikanmu sendiri? Pesan apa? Pesan yang disampaikan dalam kisah penciptaan adalah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Maka kalau kita melihat orang lain yang punya kekurangan, jangan membuli atau mengejeknya. Dia punya pesan dalam kitab Kejadian tadi kita dengar tuh, kita diciptakan tuh menurut gambar dan rupa Allah atau citra Allah. Jadi kalau kita lihat orang punya kekurangan itu jangan tertawa. Ini kita lihat orang jalan pintar mulai sudah. Atau kadang punya tidak apa, hidung pesek mulai ejek sudah bully dia sudah. Tidak boleh bully teman-teman. Dia punya kelebihan dan kekurangan
Bukan. Kata sudah. Nah, sifat-sifat itu fisik, pendek, tinggi, contoh begitu. Sudah habis semua toh? Ah, sudah. Jadi itu nanti sebentar kita kumpulin. Yang proyek tadi itu nanti kita sebentar kita kumpul. Doa syukur artikan dengan simbol diri. Sekarang kita masuk pada Ibu kasih penjelasan semuanya, pelajaran kita pada hari itu. Tuhan menciptakan tiap orang-orang. Mereka kembar sekalipun juga pasal muka mirip sekali, body juga sama, tapi sifat dan sikapnya ini berbeda, tidak sama. Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat serius menciptakan kita. Setiap pribadi diciptakan dengan detail, selalu berbeda dengan yang lain, tidak asal copy paste yang sama. Manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari oleh semua orang. Keunikan ini sangat membantu kita mengenal diri sendiri dengan orang lain. Misalnya, saya jadi tahu bahwa saya pendek karena saya bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari saya. Atau kalau contohnya saya gemuk, terus bertemu dengan teman saya yang badannya kurus, di situ baru saya tahu bahwa saya gemuk dan pendek. Ketika bernyanyi, saya jadi tahu suara saya adalah tenor karena ada teman yang suara bass, sopran dan alto. Jadi setiap kita pribadi itu
Namun kami puji dengan segala masa. Amin. Dalam Bapa, Amin. Silakan. Selamat